Keduanya telah melepaskan kemampuan roh kelima mereka. Jadi apakah mereka akan menyelesaikan pertandingan? Tidak. Tan San segera menyadari tujuan mereka. Alasan mengapa Huo Wu dan kakaknya membiarkan kekuatan mereka menyerang bukannya ingin mengalahkan Tan San, tetapi menyediakan waktu untuk Feng untuk bersiap di udara. Jadi Feng memiliki cukup waktu untuk menyimpan serangannya. Sedangkan Tan San diblokir oleh kedua rekannya. Gelombang meteor api telah datang di depan Tan San bersama dengan Huo Wushuang. Cahaya mata Tan San mengembun, tubuhnya mundur dengan cepat. Dengan cincin roh kelima berkedip, lengan kanannya dipenuhi cahaya keemasan. Tombak emas muncul dari tangan Tan San. Huo Wu juga berkoordinasi dengan kakaknya, mengendalikan sisa meteor api untuk menyerang Tan San. Kedua kakak beradik ini menempatkan Tan San di posisi sulit, tapi cahaya keemasan dilepaskan saat bersamaan. Kemampuan kelima Tan San, Blue Silver Overload, meletus, sedangkan cahaya yang menggambarkan busur di langit berlari ke arah Feng yang baru saja menstabilkan dirinya, dan mulai melepaskan kekuatannya, melepaskan roh kelima kontrol Tornado Blade. Untuk menghilangkan sisa-sisa ancaman dari Blue Silver Overload, sementara itu, naga api yang membeku di depan Tan San berubah menjadi percikan hujan api dengan ledakan meteor yang dahsyat. Lalu Tan San menghilang di hadapan Wushuang. Tetapi tidak pernah kehilangan jejaknya di mata Huo Wu. Melihat Tan San menjadi bir di depannya, Huo Wu terkejut dan melepas cincin penentang api tanpa ragu-ragu. Dengan dirilisnya Defying Flame Ring, Tan San menghilang lagi. Kali ini ketika Tan San muncul, dia berada di belakang Huo Wu. Kaisar perak biru berputar di sekitar tubuh Huo Wu. Duri tajam menembus kulit Huo Wu, yang baru saja melepaskan cincin api penentang, dan kekurangan kekuatan roh. Dengan kekuatan fisiknya, bagaimana dia bisa lolos dari Kaisar Perak Biru? Huo Wushuang mulai beraksi, dan Feng di udara juga sangat tertekan. Memotong roh Tan San dengan sayapnya yang tajam, hanya satu tindakan sederhana Tan San mengakhiri kemampuan roh Feng. Kaisar Perak Biru menghancurkan Huo Wu yang telah dibundel secara substansial. Cahaya keemasan biru meledak dari tanah, dan Wushuang yang lari ke arah Tan San berhenti karena tertelan cahaya itu. Huo Wushuang kehilangan akal sehatnya saat Huo Wu ditangkap, memasukkan semua kekuatan roh armor ke tangannya dan mengubah menjadi kekuatan serangan, yang langsung dihancurkan oleh Tan San. Feng merasa dirinya bisa muntah darah. Dia melihat Huo Wu ditangkap dan Huo Wushuang dihancurkan hingga pingsan oleh palu Tansa. Cahaya ungu meledak dari mata Tan San. Feng mencoba menghindar karena terkejut, tetapi cahaya itu menyerempet tubuhnya. Nyala api menghilang dari mata Tan San, dan suara yang stabil terdengar. Masih mau melanjutkan? Apakah kamu ingin bersaing dengan palu pemecah angin milik saya? Feng terjatuh dari langit. Menatap Huo Wu di pelukannya yang telah menghindar dari Kaisar Rumput Perak. Bahkan sebelum Tan San menghancurkan Huo Wushuang, hatinya dipenuhi kepahitan. Untuk apa bekerja selama 5 tahun terakhir? Bukankah itu untuk mengejar musuh di depan matanya? Untuk menunjukkan bahwa dia lebih kuat. Namun sehari setelah 5 tahun orang yang kalah tetaplah dirinya. Ma Hongjun tertawa keras dan berteriak, hidup Shrek selalu menang. Lalu Tan San meraih Huo Wushuang di tanah, menepuk bahunya dengan keterampilan misterius. Untuk mengaktifkan gerakan darahnya, Wushuang akhirnya bangun. Dia tahu bahwa mereka telah kalah. Lalu Tan San berjalan menuju Feng dan Huo Wu yang wajahnya penuh depresi. Feng menghela napas. Sepertinya aku tidak bisa melampauimu seumur hidupku. Saudara Feng, bagaimana kalau kita berbicara? Feng mengangguk arti setuju. Huo Wu, bawa kakakmu dan yang lainnya kembali. Huo Wu berkata dengan keras kepala. Tidak, aku akan mendengarkan juga. Feng tidak pernah bisa berbuat apa-apa terhadap Huo Wu. Lalu Wushuang membawa siswa Akademi 4 Elemen pergi. 5 iblis Shrek membawa Feng dan Huo Wu ke kabin tempat mereka tinggal. Mereka mengambil tempat duduk masing-masing. Feng berkata kepada Tan San, Tan San, percaya atau tidak kami memulai perkelahian dengan siswa di sini. Bukanlah provokasi, kami sengaja. Mungkin gelar Akademi Shrek Anda nomor 1 membuat siswa Anda agak sombong. Di samping Oscar berkata itu masih tidak akan terjadi. Jika Anda tidak memprovokasi siswa Akademi 4 Elemen untuk memancing kami keluar. Feng memandang Oscar dengan terkejut. Tampaknya kecerdasan Shrek 7 dibayangi oleh Tan San. Tetapi Oscar juga tampak tidak biasa. Bukan hanya aura di tubuhnya, tapi juga pikiran telitinya.
Ya, saya punya ide ini. Kami tidak bertemu Anda selama bertahun-tahun, jadi saya ingin melihat bagaimana kekuatan Anda meningkat. Kedua, saya juga ingin diperkenalkan di akademi Anda karena Dean Flender tidak ada. Maka kalian berhak untuk bicara. Ni Rongrong berkata, mau dikenalkan untuk merebut akademi kami. Feng tersenyum malu. Kami hanya berharap untuk diskusi dengan akademi Anda. Apakah masih memiliki tempat untuk kami? Kami bersedia untuk membeli sebagian lahan milik Akademi Shrek. Anda tahu sejak Akademi pindah banyak hal perlu dimulai dari awal. Dan Akademi Shrek mantap di kota ini. Seperti kata pepatah, pohon besar baik untuk berteduh. Tan San yang dari tadi tidak bicara apapun berkata, Saudara Feng, Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak salah, kondisinya Akademi Empat Elemen sedang tidak baik. Jika Anda tidak memberitahu kami yang sebenarnya, kami juga tidak bisa membantu. Wajah Feng berubah. Betapa pintarnya Tan San, hanya satu kalimat tapi mengenai. Lalu Huowu berkata, kami mendapatkan undangan dari Spirit Hall. Mereka meminta kami Akademi Empat Elemen untuk menjadi bawahan mereka. Feng berkata mereka telah melampaui batas kami. Jadi tentu saja kami tidak menerimanya. Tan San merenungkannya. Jadi berapa banyak siswa dan guru di akademi Anda? Feng berkata semuanya sekitar 600. Kami hanya mencari tempat untuk bertahan hidup dalam perang melawan Spirit Hall. Tan San tersenyum tenang, berkata, Saudara Feng, jika yang kamu katakan itu benar, menggabungkan bersama untuk kita tidaklah buruk, tapi bagaimanapun juga kamu adalah tamu. Nampaknya kamu tidak ingin meninggalkan dominanmu sejauh menyangkut tampilan Anda. Saya khawatir akan ada konflik antara kami, dan Anda memiliki sejumlah besar siswa. Saya pikir Anda memahami maksud saya. Feng pura-pura tidak mengerti. Kami akan menahan siswa kami untuk tidak pernah memiliki konflik dengan siswa Anda. Itu telah diakui keluarga surga imperial. Hanya perlu pindah sekarang. Tan San tersenyum. Kalau memang begitu, saya pikir tidak ada yang dibicarakan lagi. Tolong kembali. Akademi Shrek adalah pribadi. Bahkan keluarga surga imperial tidak bisa mencabut tanpa alasan. Semua menyenangkan didengar sekarang. Tetapi jika Anda berubah dari tamu menjadi tuan rumah di masa depan, akankah ada pertarungan nyata? Huowu bangkit dengan tamparan di atas meja menuju Tan San yang akan meledak, tapi dihentikan oleh Feng yang berdiri dengan tergesa-gesa. Huowu, tenang, bukankah ini hanyalah diskusi? Feng sepertinya biasa membujuk Huowu, melihat senyum yang patuh. Tan San tidak bisa menahan perasaan lucu. Meskipun Huowu sangat lugas, dia bisa dikendalikan oleh orang pintar seperti Feng. Feng memandang Tan San dengan menyesalan. Jadi perbedaan kita begitu besar, saya harap kita bisa duduk di atap yang sama di lain waktu. Tan San berdiri dan membuat tanda perpisahan. Sementara Feng memimpin Huowu yang matanya dipenuhi api dan segera pergi dari Akademi Shrek. Ma Hongjun bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan? Menunggu guru kembali untuk mengambil keputusan. Tan San berkata dengan tenang, tentu saja mereka tidak akan menyerah sekarang mereka datang sekali, pasti akan ada yang kedua kalinya, mungkin Akademi Empat Elemen akan menjadi sekutu kita di masa depan. Ma Hongjun, Oscar dan Rongrong pasti tahu apa yang dipikirkan oleh Tan San dengan kepribadian guru Flender yang pelit. Bahkan jika Akademi Empat Elemen akhirnya masuk, lapisan kulit mereka akan terlepas, dalam hal kelicikan, kegelapan, dan mengutamakan uang. Siapa yang menandingi guru Flender burung hantu mata empat? Rongrong memandang Xiao Wu yang matanya kosong. Kakak ketiga, ada apa dengan Xiao Wu? Lalu Tan San menceritakan pengalamannya dengan sederhana. Dia memberitahu analisis sederhana tentang Xiao Wu. Jadi jika kita ingin melihat Xiao Wu benar-benar bangkit, kakak ketiga harus membayar dengan seluruh kekuatan kakak. Tan San sedikit tersenyum. Semuanya tidak berharga dibanding dengan Xiao Wu. Jika bukan karena dia, aku sudah mati. Mata Rongrong sedikit memerah, melihat Tan San dan Xiao Wu. Dia jauh lebih bahagia setelah berpisah dengan Oscar. Dan benar-benar bisa bertemu lagi. Oscar menahan emosinya dan menggenggam tangan Rongrong dengan erat. Surga Dou City tampak tenang di permukaan. Tapi situasi di rumah tangga kekaisaran sangat tegang. Kaisar Sueye menderita sakit serius yang membuat seluruh tabib istana merasa tidak berdaya. Mungkin semua akan berubah tidak lama lagi. Rongrong berkata, ayahku telah mengirim dukungan kedua dari sekte Tang kepada kita. Kamu benar-benar tidak pergi sia-sia kali ini. Ada lebih dari 1000 guru roh lebih banyak di sekte Tang kita sekaligus. Tan San menggelengkan kepala, berkata tidak.
Sekte Tang tidak akan menyerap orang begitu saja. 4 Clean atribut murni adalah basis kami sekarang. Kecuali jika itu adalah guru yang benar-benar luar biasa. Terlepas dari orang-orang dan Paman Ning, kita tidak ada yang tahu Sekte Tang adalah milik kita. Tidak peduli apa yang dikatakan orang di luar. Kita butuh pelabuhan rahasia. Saya telah berdiskusi dengan senior Titan dalam perjalanan kembali. Kita harus menggantung papan klan kekuatan untuk sementara waktu. Sebagai papan Sekte Tang, Oscar setuju. Kapan kita akan pindah? Tan San tersenyum. 4 Akademi Elemen muncul. Jadi kita setidaknya menunggu guru kembali sebelum pergi. Akademi Shrek adalah keluarga kita. Jadi kita tidak bisa membiarkan orang mampir untuk menggertak kita. Rongrong tertawa, berkata, gampang kalau aku segera mengundang kakek Gu segera. Lihat siapa yang berani membuat masalah kepada kita. Jadi ayo kita bergerak cepat. Selain itu pembangunan Sekte Tang akan membutuhkan uang. Tan San tertawa, Anda sangat tidak sabar. Dewa kekayaan kita yang kecil. Protokol antara dia dan Ning Fengzi sangat jelas. Keuangan Sekte Tang harus diawasi oleh Rongrong. Lagi pula klan Ubin Pagoda memberikan uang secara gratis, tetapi jika dikendalikan oleh Rongrong, Ning Fengzi secara alami tidak akan khawatir. Oke semua, terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung kita terus dengan cara subscribe, like dan share biar kami lebih semangat buat video selanjutnya.